Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sa'iri sholihin wal muslimin ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadilatul mutaronim para alim para kiai ingkang tansah kita takdim kita mulyakaken. Tinanggung dumateng alim Romo Kiai Haji Abdul Hadi selaku PJ Rais Syuriah PJNU Kabupaten Purworejo ingkang kita takdimi kita mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ibnu Hajar, Romo Kiai Haji Yusuf Rosadi, ingkang tansah kita takdim kita mulyakaken, boten supe dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Raden Hamid Bakri sarjana agama, ingkang tansah kita takdim kita mulyakaken, dumateng para Romo Kiai ingkang boten wates kawula sebat asma kalimipun setunggal muga setunggal, ingkang tansah kita takdim kita mulyakaken. Saha dumateng para sepuh dene sepuh dalah kesepuhan ingkang kita takdim kita mulyakaken, sumrambahipun dumateng para bapak saha para ibu jamaah paosan Ahad Legi PJNU Kabupaten Purworejo ingkang dipun hormati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angga sepisan monggo kita tansah ngunjukaken tos puji syukur. Syukur wonten ngason dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan saha kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga ing menika kita waket rawuh wonten mriki majelis kanthi wonten alangan setunggal punapa saha dipun niyati anja batu dakwah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kita niyati silaturahim saha kita thalabul ilmi. Mugi-mugi tidak lampah kita sami kaya ana setunggal amal ingkang saleh, amal ingkang waket katampi saha pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, saudara ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ing mriki kula minangka perawat acara pengawasan selapan Ahad Legi PJNU Kabupaten Purworejo. Pada dherekaken nutut ing acara ingkang badhe kalampah samanggih. Kekandengan wekdal ingkang sampun dumugi wancinipun pramila acara tumunten kita milai. Ningkah prayoginipun saderengipun kita milai langkung rumiyin kawula waosaken nutut ing acara ingkang badhe kalampah samanggih. Wonten acara ingkang angka sepisan pambuka. Kalajengaken acara ingkang angka kalih waosan tahlil. Acara ingkang angka sekawan atur sambutan PJNU Kabupaten Purworejo lan acara ingkang angka sekawan pengawasan katerasaken doa penutup. Mekaten tutup acara ingkang badhe kalampah samanggih. Dumateng para bapak saha para ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Acara ingkang angka sepisan pambuka. Semoga acara kita pikak sareng-sareng kanthi waosan umur kitab kanthi kita dherekaken. Lillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah syawillah walahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi wasilah wawasan Fatihah acara pengawasan selapanan Ahad Legi PJNU Kabupaten Purworejo waket kalampah kanthi lancar. Amin ya rabbal alamin.
Kita lajengaken dicara ingkang monggo kalih maosan tahlil kang badhe kasta panjenenganipun Romo Kyai Haji Raden Hamid Badri Sarjana Kemah. Dumateng panjenenganipun semoga kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biyaumin ila yaumin jihad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama anal fadil wal abadil, para bapak kiai, para alim ulama, Langkung jajaran Suriah PC Kabupaten Projo, Pamindung Engkang Rawuh panjenenganipun Bapak Kiai Yusuf Pradadi, ugi ingkang kita tenggo-tenggo pemasanipun Bapak Kiai Haji Abdul Haji sebagai Suriah Kabupaten Projo. Dumateng sedaya pengurus PT ingkang kawula hormati, segenap pengurus tingkat MBC dari jajaran Suriah, Sambiliyah dan lain sebagainya, seterusnya juga dari kemungkinan dari ranting dari jajaran Suriah dan jamaahnya dan lain sebagainya ingkang saged rawuh, khususipun jamaah nggih menika jamaah pengawasan Ahad Legi ingkang dipunselenggarakan PC Kabupaten Projo. Sedaya mawon hadirin hadirat saking jamaah Nahdlatul Ulama ingkang hadir, ingkang kawula hormati, mugi-mugi tansah dipun rahmati lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Indah menika saderengipun kula matur lan rumiyin kula ngajak dhateng awak kula piyambak, khususipun umumipun dhateng panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng kita muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat taufik hidayahipun dhateng Allah. Sareng lain kaparingaken dhateng kula panjenengan sami dengan tawisipun nikmat rahmat taufik hidayahipun kula panjenengan sami enjang menika dipun tersaaken lanipun takbiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged rawuh wonten ing majelis pengawasan utawi selapanan Ahad-Legi PC Kabupaten Projo kanthi boten mangke halangan setunggal punapa. Kanthi menika monggo sareng-sareng kita nglahiraken syukur kanthi maltahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi nikmat ingkang kita tampi dinten menika estu langsung dhateng kula panjenengan, antos kula panjenengan dipun sowanaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun boten suwe rahmat salam mugi tetuna dumateng Gusti panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para tamu sedaya yang kula hormati, atas nama PC estunipun nggih kula niki namung nggih pikantuk dawuh ngurmati dinten menika. Tapi unsur utawi butir-butir utawi pokok ingkang supados kula ngaturaken boten ali niki namung ngajak dhateng panjenengan sedaya mawon. Monggo sareng-sareng acara pengawasan wonten PC ingkang sampun dipun tuntukaken Ahad-Legi menika sareng-sareng kita laksanaken, kita
dinyatakan. Ingkang estunipun pengawasan menika nembe mawon dipun lampahaken. Mila seandainya kula panjenengan tasih dereng saged napa kanca-kanca maksimal dereng saged sami rawuh sedaya, kula atas nami PC penyelenggara PC menika tentunipun nggih sepisan monggo kula aturi panjenengan sami diatakan utawi paring khobar dhateng rencana ingkang dereng saged rawuh. Kaping kalih harapan PT tetep pengawasan ingkang dipun wontenaken menika mugi-mugi estu dumah panjenengan mugi lancar, mugi kaleksanan kanthi boten mangke alangan setunggal punapa, mangke saged tambah trembaka pados ingkang kita harapaken. Allahumma amin. Kula panjenengan sami sasampunipun nglaksanakaken ngaten menika nggih monggo wujudipun ingkang rawuh menika minangkani modal. Kula suwun mugi-mugi nggih saged istiqomah. Lamun-lamun yang saged nah ingkang tebih mungkin ya pamane berselang boten apa-apa, tapi nek saged dirawuh. Tapi karena ini kegiatan NU kata sangat termasuk nembe mawon buhorian niki ngahap lebihan. Mengenali cara membagi waktu menawi napa nggih dadi tindak menika begini dalam situasi kesehatan kepala ingkang nan menika mesti membuat schedule jadwal berbagi. Menawi kerana senaminipun minggu utawi ahad menika setunggalipun hari Sabtu dari 7 satu minggu menika tumpuan dari beberapa jadwal mungkin ketinggalan kok anak menyempatkan tapi nyatanya sebulan katakan permasalahan. Bila saking menika nggih kula namung matur nuwun sanget ingkang sampun kersa rawuh dinten menika estu kita harapaken sebagai modal tegesipun napa tegese jenengan niku minangka awal lan dadi modale dadi sunatan dari contoh ingkang sae mugi-mugi saged mlaksanani baik kang badhe-badhe. Allahumma amin. Sebagai atas nama Pak PT namun ndara mawon anggenipun rawuh panjenengan sami teng mriki estu PT nggih senajan cara rasane rada kurang marem tapi insyaallah nggih pokoke ikhtiar sabar mugi-mugi saged terlaksana bahwa yang diaturake tunjangannya jam itu tapi kalau jam itu dari patio kata angge pokoke sing penting jam itu nomor setengah 8 itu pun acara kita sampun dipun mulai ini mangke dumugi acara ngaosipun angge nemanggaken sing penting waktu nek saged sampun saged dipun kata akan kali dipimpin. Kalau kita saking kawula namung mengatakan suatu kiraman karapatan atas nami nggih namung kula pun kula kiambak dados menapa ingkang kula wontenaken menika mugi kanca PT saged ridho lan nabi napa ingkang dados napa atur kawula. Kita mengadi uti kumanapi kita Allah bapak bajal mutakun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur sambutan PCNU Kabupaten Purworejo ingkang sampun katuraken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhajar dumateng panjenenganipun kita aturaken kuming parpun. Dumateng para bapak saha ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, kita lajengaken adicara ingkang monggo sekawan pengawasan katerasaken doa penutup ingkang badhe kaasta panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yusuf Rosadi. Dumateng panjenenganipun sumangga wedal kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
Alasanipun para sepuh sepuh kagula muliaken para kiai, para alim ulama, aminipun panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ibnu Hajar, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hamid Bakri, lan sedaya para alim saking unsur PC, Bapak DPU, aminipun lan MPC, Semangat dumateng sedaya para hadirin hadirat rahimahullah. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kesempatan pinjam menika kula jenengan sedaya tercatat sebagai orang yang mengikat mata rantai jalannya pengajian. Ini pengajian Ahad Manis merupakan pengajian sifat ibu murid-murid atau sipun ceritane dhewe wonten. Karena mati juga daripada lahirno itu lebih penak timbang muridno mati ya. Dan ini prakteknya begini. Nek lahir itu gawe gampang, tapi murid di balik itu soal angel. Tapi justru perjuangan kita mudah-mudahan merupakan perjuangan yang mana di dalam NU niku pun biasa kalau dengan sedaya melihat kegiatan nopo kemawon itu tidak ada standar. Kalau permulaannya banyak kemudian akhirnya nanti sedikit atau sebaliknya ya. Tapi NU itu kalau dengan sedaya menjalankan segala sesuatunya ini jujur-jujuran mau di dalam tubuh NU itu namun perjuangan tadi termasuk ngaos itu di perjuangan, ngaji ini mau perjuangan. Mau ngaji tok itu pahala. Bapak Mali ngaji berperjuangan karena di sini ada syiar. Kita membuat satu media di mana namun tadi bahwa warga kita itu sebenarnya membutuhkan. Cuma kadang-kadang kitanya tidak mampu untuk menyelenggarakan. Nah, seumpama kalau jenazah kok menyelenggarakan dan kemudian kawontenanipun istilahnya kok kurang direspon dan sebagainya. Kalau kemudian kita mundur, ya sudah selesai. Nopo mawon kegiatan nopo mawon NU. Tapi kalau memang kita tekun, laten, jalan, sifat imun NU ini dari masa ke masa mengalami masa kejayaan di nanti. Terjun masa politik juga pernah dihabisi, dibonsai habis-habisan dialami. Tapi jika kalau jenengan alami bahwa NU tetap ada. NU tetap ada. Ibaratnya era Orde Baru itu era di mana panggung NU itu dirampas. Ibaratnya orang NU itu tidak bisa memiliki panggung kecuali harus kongsi dengan panggungnya pemerintah pada waktu itu. Nah, akan tetapi dengan segala dirinya Nahdlatul Ulama mampu untuk membawa diri dari transformasi demi transformasi, sehingga kalau panjenengan seperti itu belajar dari keadaan seperti itu, ini boten ten dhuwur, boten ten tengah, boten tengah sami. Ini pertama. Nomor kali kadang-kadang kalau jenengan seperti itu boten jarang mendengarkan bahwa kalau habis pemilihan atau apa, ada orang-orang tertentu yang diberi amanah untuk menjalankan roda kepemimpinan organisasi NU. Ini yang selalu ada yang namanya pro dan kontra, selalu ada. Nah, ketentuan seperti ini, umpami nyunapun dan kok panjenengan sedaya termasuk kelompok yang tidak percaya atau kurang respon dengan pemimpin yang ada. Bahasa kita di dalam NU itu tidak berkhidmat kepada pemimpin, tapi kepada lembaga, kepada organisasi. Contohnya Purworejo nih, jangan sampai nek umpama zaman NU Kiai Fulan dia aktif. Begitu Kiai Fulan sudah tidak jadi, detik Kiai Fulan dia itu tidak aktif. Dan saat ini bahwa berkhidmat ke NU itu bukan berkhidmat kepada pimpinannya, tapi kepada organisasinya. Sebenarnya Pak Kiai Habib
Jadi kepada organisasinya ini juga perlu bahwa misalnya kata setengah PCNU Kabupaten Purworejo, siapapun pimpinannya, kita tidak harus jadi apa. Kita tidak harus jadi apa, karena harus jadi apa itu peran, Pak. Peran yang sifatnya itu tertulis. Apa jadi rois juga keren ngoten niku napa? Mboten, biasa mawon. Yang penting kita ada. Ibaratnya kula jenengan sedaya iki lah bismillah yang namanya derek NU niku lah derek perjuangan itu alim ulama. Mengikuti alim ulama dan di situ saya nggih dungone para sesepuh kanggo wong sing gelem murid-murid NU itu luar biasa. Luar biasa. Bukan kita ini boleh hikmah itu kok karena memang kita berhikmah, Allah berikan jalan mudah. Makanya jangan sekali-kali kita masuk ke dalam NU di sesuatu, tidak ada apa-apa di NU, adanya cuma hikmah. Nah, tadi. Jadi siapapun pimpinannya, siapapun anunya, kita menempatkan diri sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan porsi kita yang berketepatan. Kalau ini, saya mau bicara saking kadin itu memang pertama aspirasi, kedua memang saya matur kali matur setelah pilih. Ketinggalan ini katib itu lo berlintas. Sebabnya ini jeneng katib niku kudune sam'an wa ta'atan. Nah kalau kali jenengan niku ora pakai. Biasa basul masail bareng kurang ajar bareng. Lah kok nek dia gawe lah ora karuan. Kita tahu diri lah. Kalau di situ posisi saya enggak pas. Jadi matur kali Mbah Yaya Wani. Yo. Jadi katibnya yuk sapa? Wonten akhirnya pun dipilih Raden Soleh diajukan, tapi kemudian Pak Hasan cocok, kemudian dimusyawarahkan lagi. Akhirnya saya suruh ini, pesantren yang itu juga satu sini. Ya kalau saya, ya saya pilih wakil saya, wakil ketum saya, wakil sebenarnya Aziz, akhirnya Aziz. Artinya kita tidak harus jadi apa, tapi kita selalu ada di situ. Ibaratnya pun saya mungkin, paling bahasan kita tidak punya peran apa kecuali menjadi penggembira dalam setiap kegiatan NU itu lebih berbahagia, lebih bisa diharapkan berkahnya daripada kita memegang satu jabatan dan kita berkhianat di dalamnya. Bukan mudah. Artinya non-sewu, kita di dalam NU itu utamanya siapapun pimpinannya, setelah pimpinan ini terjadi Gus Yahya ini. Kita tidak usah terlalu banyak komentar ini. Siapapun yang jadi juga selama ini kita tidak ngerti toh. Langkahnya mereka yang tidak ngerti toh. Sibuknya kita ya sudah. Kita di Rapi Gusari ya Gusari, di PMBJ Projo, PC Projo. Ini mawon. Mau niatnya kita khidmat. Niatnya kita khidmat. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita itu memperbesar dolim, yang dolim siapa? Yang dolim siapa? Apa pernah yang namanya ilmu ada pendoliman? Kalaupun ada, itu oknum. Gitu betul. Wah, mawon kita balas. Ya orang polisi kok orang paten pas kalau jalur polisi. Itu jenenge oknum. Gitu toh? Lah ya namanya polisi juga manusia. Pengurus itu juga manusia. Ngoten itu. Ibaratnya semuanya berpotensi. Karena ada istilah begini. Indonesia itu kan koruptor katanya identik dengan korupsi. Yang jawab, tidak mesti. Sebab yang namanya koruptor itu orang yang korupsi dan ketangkep. Sebenarnya korupsi banyak, tapi belum ketangkep, jadi belum koruptor. Dan namanya kalau belum ketangkep namanya apa? Ya masih camat, polisi, DPR, menteri, namanya masih itu. Nah, kalau yang bisa ketangkep lagi koruptor. Lah kalau jenazah itu kita ini warga NU. Warga NU ini cara sewu sing ketangkep harus ora ketangkep dosane padha mboten. Padha mboten gede sing ora ketangkep. Soalnya sing ketangkep ora dono kafaroten itu. Makanya tak NU sami sing ketara kali sing mboten ketara gede berkah. Saya katakan bisa tidak kelihatan. Sebab berkah wong sing ora ketok ini pula NU ini bisa jaya. NU ini bisa maju. Sebab apa? Dari arah satu
bahwa NU itu organisasi yang masih mengedepankan religius. Jadi nomor NU mau tampilan pakai religius susah pakai itu. Kita jangan ikut. Sebab apa? Jangan sampai NU dipisahkan dengan roh dan jiwa religi. Sebab ini munculnya dari kiai, munculnya dari pesantren, namanya ulama. Tapi kok tampilannya sudah berwarna lain, ini fitnah bagi NU. Ini fitnah terbesar bagi NU tatkala NU mulai digeret-geret menuju kepada satu ranah yang mana ranahnya itu memisahkan diri daripada jiwa dan rohnya. Sebab kalau pelajari sejarah dari berdirinya Hadratus Syekh sampai pada pemuka-pemuka pembesar kita yang kemarin-kemarin itu udah ada yang mau berusaha untuk menggeret kepada ranah yang melepaskan diri daripada jiwa religius. Dan sekalipun yang dibawa ke politik tetap nuansanya nuansa agamis. Jangan sampai digeret ke sana kemudian mengatasnamakan NU. Nah, kalau jelas toyo tugasnya itu sudah tugas kita ini karena kita ini penderet, karena kita ini muhibbin yang sifatnya memang mau berkhidmat. Tidak penting kita itu jadi apa, tidak penting kita itu berperan apa yang sekiranya dibutuhkan kita ikut serta, ambil bagian, insya Allah di dalamnya ada keberkahan. Dan saya keberkahan ini bukan cuma di kita loh. Keberkahan ini juga akan kepada kita, keluarga kita, bahkan nanti keturunan kita. Sebab menurut saya keberkahan ini luar biasa yang kadang-kadang manusia tidak bisa melihat. Saya dulu dinasihati Mbah Yendepur. Beliau mengatakan kepada saya, pertama, ojo musuhi NU. Jangan pernah memusuhi NU. Itu pesan beliau. Yang kedua, berkhidmatlah untuk NU. Apalagi dari sampean yang kepengine ilmune kuwi yo manfaat. Nek dadi santri, mun sewu dadi santri kepengin gawe majelis, kepengin gawe pesantren, kok musuhi NU. Iki padha karo mateni dalan. Sebab sing gelem mondokno anake yo NU. Yang mau mondokno anake iki wong NU. Kalau bukan NU, le mondokno orane nang pondok NU. Sedangkan orang itu saja kadang-kadang yang kepada NU enggak patekno, tapi kepada habaib luar biasa. Pondoknya ora nggone wong NU, nggone abdi. Alhamdulillah sekarang hampir kita sudah berat NU-nya kental. Jadi ini kombinasi yang luar biasa. Jadi kalau jelas tadi, jangan pernah kita memusuhi NU, jangan pernah kita itu benturi NU karena apa? Di dalamnya itu corong-corong di samping memiliki keberkahan, juga di situ ngewalati. Monggo wis tak tunggu wae. Karena apa? Dan sekarang salahnya apa ini? Kemudian kita kuliah bisa-bisa. Salah itu apa? Selama ini kurang apa? Baik jasanya kepada agama, jasanya kepada akidah, jasanya kepada negara. Ini kira daripada NU ini. Kalau sekali-sekali kemudian terjadi ada personel-personel sing rada menceng-menceng. Nah, yang namanya mereka juga manusia toh. Kenapa kita bisa memaklumi orang yang non kok tidak bisa memaklumi orang sendiri? Jadi pegangannya itu saya jangan pemimpinnya siapa. Sebab pemimpin itu 5 tahunan. Pokoknya pemimpin kamu belum orang-orang berarti kamu khidmat kepada dia. Dia itu manusia dan itu baru lahir kemudian berbakti di situ. Sedangkan NU sudah teruji dari masa ke masa. Dan bentuk daripada loyalitas ini jajari ini dengan manis, pokoren dan sebagainya itu paling bentuk kita ingin menghidupkan kembali perjuangan yang luar biasa daripada pendahulu-pendahulu kita.
Walaupun dipandang itu koyo mustahil, Pak. Kakek cara jane niku. Lah iki pokoknya ndas iki koyo ngene kakek cara, tapi bismillah lah yang namanya kita melakukan taat katanya kita terima stok, ya kan? Iya. Sekedar kemampuan kita nggak perlu melihat yang gimana harus kok dari daun bismillah. Kalau di daun bagi Allah nih materi boleh wajib dino, bismillah. Kayak apa bentuknya wis pokoknya sih laku sih. Perkara nanti bentuknya apa menyesuaikan, gitu. Yang penting kita mau berjuang, insya Allah semuanya juga akan terbentuk dengan baik. Kenapa? Keyakinan kita. Ini perbedaan kita kali wong biyen. Wong biyen itu sakurunge bencana wis bohore sih, dadi bencana kan mudhun. Kalau saat ini bencana bertubi-tubi lu bohore ya. Wis nganti remuk babak bunyak terus mikir bohore lha iki. Ini bedanya, tapi bukan apa-apa, tidak ada kata terlambat kalau kita masih urip ngoten niku. Tidak apa. Wong niku bohore niku lagi bentuk yang namanya bohong tolak balas banyak, karena di dalamnya itu ada doa, karena di dalamnya itu ada makalah Nabi. Makanya istilah pun pulang jenazah itu tak niku wonten wonten apa namanya itu mujahadah, istighosa dan sebagainya. Sebenarnya itu konsep doa, konsep daripada pendekatan. Hikmah itu ngeten lho nggih. Wong niku sajane didiri ngeten. Nek sampean iku kok lagi turun rezeki, lagi bombong, lagi seneng, bunga, kepenak dan sebagainya, mbok syukurono. Ngawontenaken syukuran itu bentuk daripada kelingan di Gusti Allah. Ingat kepada Allah. Lah nek umpama kok lagi menderita, banyak bencana, mbok ya ndonga istighosah gitu. Bukerenono dan sebagainya. Ini konsepnya apa? Untuk membawa dalam kata sakha, warraha, isyiddah, warahwa. Artinya peceklik, bukan peceklik, kepenak. Konsepnya orang NU kok tetap eling karo Gusti Allah. Jangan pernah membawa itu. Dan kenapa kok yang kita bidik selalu ke sana? Karena nun sewu. Nek menungso kok wis dikosongi, niku muga perkara liya sing mlebu. Nek wong gak tau ndonga karo Gusti Allah, sing ndonga nek liyane Gusti Allah jan. Nggih. Wong kok ora ilmu kok ora tau ana kegiatan apa-apa, akhirnya yo melu kegiatan liya-liyane semono. Lah iki pirang-pirang ngeten. Jadi kadang-kadang kita sebagai budaya itu kadang-kadang nyala kaya beru kegiatan kaya karena itu orang gawe kok. Dan cara itu gawe. Nah sekarang mereka mengadakan kayak gitu, ya perjuangan apa? Saya bukan tidak mengenal, saya mengenal minhum. Bagaimana perjuangan mereka kayak pengajian itu percuma apa? Wong sing bintang yo kula. Sing ngaji mau piro? Kadang-kadang mau 7, wong 9, tapi tetap jalan. Kadang-kadang tekan gone mati mergo sing bintang bebek. Karena si bintang ngomongin dhewek, ngoten iki lho. Itu itu kudune ora ono bebek. Sebab apa? Sing diundang ya wong cewek. Kok mama terlalu telat dan sebagainya, wis ngerti. Wis paham to nek enu koyo iki. Jam-jam itu pokoknya batas ini mawon. Mulai ke jam itu jam 09.00 bar. Ngoten mawon dadi orang suwe. Sebabnya apa? Jam itu orang mulai itu kan mulai tengah 09.00. Lah iki tengah 09.00 gua acara tahlil, sambutan dan sebagainya ya wis pokoknya ono. Monggo pengajiane juga udah. Bukan harus jam 09.00 bar. Insyaallah niki samake mlampah. Wong rini ku nggih basul masaya ini Mas, Pak Yai, basul masaya ini. Kula niku prihatin. Pertama kali kula mlebet prihatin. Iki isine kurang wong-wong tok ora ono jam 12. Mboten wonten. Wong tuwa-tuwa kabeh bahase yo bahas. Seni nun sewu ora kepenak barang nek Mbak Yai Fulan wis ngendika ya ora simpani. Iki janjane tak pikir-pikir iki jane ora pembahasan. Ya daripada ini tak nang daleme wae wis benar kan ngoten niku to. Lah ini ngoten niku to, Pak. Akhirnya kula kali Pak masuk bismillah masuk. Langsung niku masuk kelompok niku. Ya kok calon rono iki. Awak sareng yo niku tok. Akhirnya ngomong janjane perlu kan ngeten-ngeten. Wis ora apa-apa penting awake dhewe mati. Nah, suwe sanome tarik. 2010 kula timbali pertama timbali sing sepuh-sepuh
kemudian bisa sampai dari jadi ketua. Nah, bismillah jadi kalau tak delok iki janjaran kepriye. Kula nggih dereng pati paham, rada si Wahabi lah zaman biyen niku. Oh, begini. Akhiripun ya bismillah setelah kita masuk, kita mencoba. Pasal niki yo jangan dikira nek Basul Masail iku ben koyo niku mboten. Sing rawuh niku ya wong mobil. Kadang-kadang yo niku tok. Saking telatene Al-Mukarram Mbak Kia Alwani niku zaman niku jan dilangsir. Ini Abdullah diparani yo ngikuti kurang niku mawon kan ngoten niku. Jadi kayak kita delok yo semelok ngoten niku sing dibahas napa nggih mboten ngerti karang. Yo jawane piye soalé teko ngono ngoten niku. Dirumuskan pokoknya nek bahasa iki wis kendika rampung ngoten mawon kan. Wah, kan ngoten. Wah, ini sebenarnya potensi untuk pada anak muda. Ya, tadi ngeten kata-kata bukan kita yang salah, bukan kita salah enggak, tapi kita tidak mau transformasi, itu yang akhirnya kita tinggalkan. Kita tidak mau berinovasi, menyesuaikan. Cara biyen itu pertama kali saya buat model Basul Masail ngoten itu juga ada yang namanya wah ini Canom rada kurang ajar orang mau dan sebagainya. Saya katakan begini ya, etika dalam berbasul masail memang harus ada, tapi jangan mengalahkan terhadap kekuatan kebenaran dalam masail. Ngoten nggih? Etika harus ada, tapi yang namanya kekuatan kebenaran dalam basul masail itu harus dikedepankan. Lho carane yo kedepankanlah kebenaran itu dengan etika. Kan ngoten niku dadine. Soalnya nek mboten ngoten, wah iki hukum ora cocok galuh tok aja. Karo Mbah Yai kalau diputus tok galuh, ya ndak jadi. Coba kita keluarkan takbir, ngapunten banyak ngeten kepripun, ngeten kepripun. Pada akhirnya mereka juga orang pinter, orang alim kok dipertimbangkan. Orang jupedai kita bener langsung der ngoten niku. Dan alhamdulillah saya selama Basul Masail itu ndak pernah ngeder wong kula niku. Ya kula seneng nek ngomong der-deran niku seneng. Tapi saya sendiri untuk ngeder tidak mau. Tidak jadi arti kok ngeder kan ngoten niku. Niku contoh ya, dados kula jenengan sedaya berpijak kepada satu keberkahan. Ini dasarnya yang yakin ora yakin. Kudu yakin di dalam ilmu itu ada segalanya, Pak. Bahwa kita mengikuti ilmu itu namanya kita napak bila sekali jejakipun, derek dawuh kali dawuhipun. Nggih. Melaksanakan perintah saking para sepuh ulama-ulama kita sing nuwun sewu nggih, apa yang ada dalam benak beliau, apa yang ada dalam pemikiran beliau tentang perlunya ilmu didirikan, dugi sakniki belum lengkap terjemahan. Suke sebelum diterjemahkan, fungsi-fungsi yang luar biasa yang mereka sudah tergambar, kita belum ada gambaran. Bukan apa jalankan. Karena kebaikan yang terpendam, kebaikan yang masih tersimpan masih banyak sekali. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambaran daripada pendiri-pendirinya. Loh, bagi Hashim, ibaratnya beliau mendirikan yang tadi, boten kaya sakniki gawe pengajian, wis teko di Makkah ngoten niku nggih. Yes, ini dasarnya karena ada dawuh, jangan nggih arek gawe napa-napa luar biasa. Simponya Istiqoroh ini bawa dadaan di wetan kulon, sekolah medoro pisan gitu, sekolah ini bahas nabi sekalian, gitu, luar biasa. Antara Kudus, ibaratnya di Jombang itu merupakan poros yang mana sayap duanya yang menjadi imbang adalah Bangkalan dengan Kudus. Dan itu. Jadi pada saat itu didirikan di Surabaya Jombang. Tapi porosnya ini pun Kudus sekali Bangkalan. Karena dua kiai sepuh inilah motivasi Jombang ini berdiri. Jadi ini luar biasa. Itu bodohnya sendiri kios gawe-gawe boten. Nah, As'ad pada saat beliau itu supaya menanyakan hasil istiqoroh kepada Mbah Khalil, ini tuh boten dijawab. Cuma diparingi tongkat, tambang, itu bagaimana? Ada 3 pemberiannya. 1 tongkat, yang kedua tambang, yang ketiga nopo lah ngoten niku. Nah ini cara kita jadi kaya kono iki nggo ompo ya ora dong. Tapi wong biyen itu dengan bahasa batinnya,
kecerdasan jiwanya bisa menerjemahkan. Nah, jika ditolak maknanya kepemimpinan bisa dijalankan. Sebab Allah senantiasa membuat kepemimpinan selalu dengan tongkat. Tambah ini untuk menggait masyarakat bisa dijalankan. Ya, kalau jelas termasuk alhamdulillah orang paribasannya ini pun ayah si daya gitu. Kalau jelas insya Allah yang termasuk lulus dikersakno, amin Allahumma. Sebab tidak semua orang bisa kecuali orang yang dikehendaki. Semuanya kita berada pada putaran takdir bahwa orang bisa ke Mekah karena panggilan, orang bisa masuk NU memang karena dia ada takdirnya ke situ. Bukan sembarangan kan loh tadi. Alhamdulillah kalau jenengan sedaya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada perjalanan pengurus-pengurus kita LDNU, PCNU, MBC yang masya Allah mereka itu saya panjenengan pemirsa karena sebagian besar panjenengan itu lah merupakan apa? Merupakan pengurus juga sing ngertos bahwa ini kita merasakan Kamilo dalam catatan pulau ini perjalanan Nahdlatul Ulama ini masyarakat perlu dikasih pengertian bahwa khidmat NU awal khidmat di NU dari dulu kan wonten nek dadi pengurus berjasa, tapi saya bubaran dari pengurus jangan pernah berharap untuk dikenang jasanya. Karena memang dia itu melakukan dan pahalanya disimpan di sana. Jadi orang mengenang jasa pahlawan NU itu tidak ada. Orang yang paling berjasa sekalipun, karena NU sekarang ya sibuk dengan sekarang. Walaupun kita merayu diakan lemoyok kelingan kalau jasa nobelin, ya kok kelingan ditandingi oleh acara kabeh ahli itu. Katanya mau asis NU, manbana NU kan semuanya ditandingi, bukan tidak. Nah, cuma memang jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap. Pokoknya kalau jelas lakoni, jangan pamrih. Sebab di dalam itu tidak ada apa-apanya kecuali satu. Itu murni ibadah. Sehingga peparingnya terdunia buatan wonten. Ya kalaupun ada yaitu bisyara minallah, mungkin ya itu pancen rezeki ngoten mawon nggih. Ibaratnya kan anu wonten niku. Contone umpama ngurusi kaji kebetulan yo inilah ini zaman pertama KBIH itu luar biasa perjuangan KBIH itu ngakos orang kan nggak tahu perjuangan pertama KBIH itu ketuanya itu panjenengan ketua KBIH itu pun pertama rumiyin kula sing dicatat sebagai sekretaris tapi karena Mbak Depun boten ngersaken aja sira cah anyar kene ngoten niku akhirnya kula matur kula mboten nasa. Akhirnya jadi wakil kula. Biasa lah rolling ngoten niku biyen kula mengalami. Wakil kula Mas Hekal niku. Nggih, Hekal. Pun Hekal kelanten kula niku gak dapat izin dari Al-Mukarram sing dadi sekretaris Pak Guru panjenengan. Ini kan pertama kali perjuangan iki jenenge iki sosialisasi tepundi-pundi, mriko tepundi-pundi. Apa pernah ada namanya DKBH? Kan enggak? Bukan itu, memang Allah Subhanahu wa taala menyimpan sayang dengan orang-orang yang berjuang di itu. Sehingga apa? Upaya besok lah akhirat. Kan ngoten. Sebab ini perjalanan yang luar biasa. Dan perjalanan luar biasa ini sehingga jangan pernah kita merasa aku ora dadi apa-apa itu. Oh, alit ben kula mboten dadi napa-napa. Mboten dadi napa-napa. Ya saya kena ngomong di Basul Masail, gagah juga ketua Basul Masail. Saat ini orang nyambung orang ketua di Sopo, ini Sopo, bertanggung jawab pada siapa juga tidak pernah ada. Wis itu kepenting bagus tadi loh. Kalau memang kita punya ijazah itu, karena apa? Yang pokok di dalam NU, Bismillah, sarang-sarang. Kita mengajak satu orang untuk masuk dalam kegiatan NU itu pahala. Kita mengajak berikutnya yang diajak oleh kita mengajak lagi
itu tanpa kita sadari bahwa rantai silsilah kebaikan akan terus. Karena kalau keadaan pengawasan itu dengan adanya pengajian yang kita buat, siapakah yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan dari keberlangsungan pengajian itu adalah orang yang pertama kali ikut dalam pengajian itu. Jadi corok zaman Kanjeng Nabi lah mendapatkan gelar Sabiqunal Awwalun, karena pasti tidak bisa dibandingi pahalanya dengan setelahnya. Sekalipun kita ayo berkoyo kono, kita cuma Arabi yang ketemu karo Kanjeng Nabi bubareng mlayu ke masjid boyo karo ngadeg. Tapi dikatakan, lho Arabi sing koyo ngono kuwi lho. 10 kali Imam Malik belum bisa bandingi siji Arabi sing koyo ngono kuwi. Coba. Makanya napa? Orang-orang pertama itu luar biasa. Orang pertama itu luar biasa. Makanya mudah-mudahan Keluarga Nyala ini selalu akan menjadi pengisi dan orang-orang yang berjuang di dalamnya. Syukur bagi Keluarga Nyala merupakan pendobrak pertama untuk inovasi-inovasi baru. Karena di dalam ini sifatnya yang tinggi. Yang kita sekarang ini sifatnya itu meneruskan perjuangan itu para kiai sing ini. Jangan pernah lupa itu. Kalau paling boten senang kali pengurus yang membanggakan terhadap hasil kerjanya dan melupakan kerjanya kemarin. Ini pengalaman sih koyo itu. Nek pengurus yang pengalaman boten koyo itu. Pengurus yang pengalaman itu tidak seperti itu. Tapi selalu kita itu bersifat bismillah, mudah-mudahan saya bisa meneruskan perjuangan itu al-mukarram bulan. Karena tanpa mereka juga kita harus kenal, tidak mungkin. Jadi ilmu ini pula tali-tali terus. Kami lo ulori nate nyetak kitab Basul Masail buat ini buge. Saya berinisiatif untuk sowan pengurus itu zaman dia. Semua yang hidup dan yang sudah mati. Karena kita tidak punya pengalaman. Kalau ini Bahalwani luar biasa pengalaman masalah itu. Gua harus pakai kabeh. Soal penduduk pertama Jamal ini semuanya sebutkan. Lah kuburannya terputih catet di kabeh. Sing kasih sugeng sedikit yang pernah jadi pengurus sesuatu. Wah ini bakal dari semuanya disebutin. Ya kita parani. Sehingga si ori tadi bisyarawi. Bukan daging di tembok NU ya. Itu orang di Baten ya Basul Masail. Berarti 1 juta gitu. Berarti 1 juta. Itu ya sebelum anak ngundang PW pada waktu itu. Kemudian untuk bisa kiai-kiai pejuang-pejuang Basul Masail itu, alhamdulillah ini bentuk daripada keperjuangan kita karena perjuangan kita insya Allah akan sukses selama kita tahu terhadap jasa-jasa orang sebelumnya. Kembali kepada apa yang dikatakan Rasulullah SAW, orang kalau mau sukses jangan pernah lupa jasa orang tua kita. Artinya orang kalau mau sukses jangan pernah lupa dengan jasa pendahulu kita. Insya Allah nanti perjuangan kita diberkahi. Teman-teman yang melakukan pikiran teman-teman, dimiliki waktu manfaatipun. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Radhiyallahu ta'ala min ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukaffirul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ma'ali subhani. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal muwafaqata lima fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kulli ajli wa ajli ma alimtu wa ma lam a'lam wa na'udzubika min asy-syarri kulli ajli wa ajli ma alimtu wa ma lam a'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika min an-nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal muwafaqata lima fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.